Kalian jangan sampai mengalami kejadian seperti ini ya. Niatnya bikin kitchen set ini supaya dapur lebih rapi, bersih, minimalis tapi fungsional. Tapi sayang, yang ada intinya malah berantakan, rusak, hancur begini teman-teman. Kerusakan ini bermula dari rembesan air yang muncul melalui selang pembuangan air. Rembesan ini sangat kecil dan kami tidak menyadarinya. Tahu-tahu rembesan itu sudah menggenang banyak di bawah kitchen set. Dan ketika kami mengetahuinya, sudah terlambat. Lapisan kayu yang kami kira baik-baik saja ternyata sudah kropos. Tidak bisa diselamatkan lagi. Melalui video ini saya mencoba menganalisa kenapa hal ini bisa terjadi. Membuat kitchen set yang tadinya saya pikir bisa menjadi solusi bagi salah satu permasalahan di dapur ternyata mendatangkan masalah baru. Berubah menjadi beban baru, beban di pikiran, beban di waktu. Kegiatan kami di dapur jadi tidak efisien. Dan yang paling menyedihkan, kami juga harus menanggung beban kerugian material. Kalau dirunut awal mulanya, kekacauan ini berawal dari tidak adanya perencanaan yang matang ketika mau membuat kitchen set. Waktu itu saya tidak memikirkan atau mencari referensi bagaimana cara membuat kitchen set yang tidak hanya bagus secara estetik tapi juga efisien untuk penyimpanan barang ataupun aspek durability-nya supaya nggak gampang rusak. Ketika itu saya datang ke vendor hanya memikirkan bagaimana caranya memiliki kitchen set yang bagus, modelnya kekinian, tapi di saat yang sama melupakan detail yang sangat penting yang tadi saya sebutkan. Jujur saja ini pertama kali saya bikin kitchen set, belum ada pengalaman sebelumnya. Harusnya kalau belum punya pengalaman, yang wajib saya lakukan waktu itu adalah mencari informasi sebanyak-banyaknya. Tapi itu tidak saya lakukan. Itu kesalahan pertama. Lalu kesalahan kedua, saya salah memilih vendor. Ini penting teman-teman. Penyedia jasa pembuatan kitchen set yang saya pilih ini, saya pilih bukan berdasarkan kredibilitas ataupun rekomendasi dari seseorang, melainkan karena saya sering lewat di depan workshopnya. Ini yang sangat saya sesali. Kenapa waktu itu saya tidak cek reviewnya terlebih dahulu? Minimal review atau ulasan yang ada di Google Map. Impresi yang saya dapat ketika bertemu dengan ownernya, kebetulan juga beliau sendiri yang mengerjakan kitchen set dibantu dengan seorang asisten. Yang saya tangkap waktu itu, beliau ini terlihat menggampangkan. Saya waktu itu berusaha berpikir positif. Barangkali si bapak ini memang sudah berpengalaman dan kebetulan umurnya juga sudah cukup senior. Oke lah, semoga saja hasilnya nanti bagus. Singkat cerita, setelah 2 minggu harap-harap cemas, akhirnya kitchen set tiba di rumah. Setelah kami periksa, ternyata ada perbedaan desain. Ketika kami tanyakan, kok bisa beda pak? Jawaban si bapak ini sungguh aneh. Katanya, desain seperti ini yang bagus mas, yang kemarin kayaknya kurang deh. Loh, kok gitu? Harusnya bapak mengerjakan yang sudah disepakati. Lagian, ini kenapa motif HPL-nya juga berbeda? Lagi-lagi, jawabannya juga bikin saya tercengang. Stoknya habis mas. Emang bener-bener si bapak ini. Aduh, gak konfirmasi dulu kalau motifnya beda, juga nggak minta maaf. Setelah beberapa saat saya iseng, saya coba cek review di medsos, nggak ada. Terus cek lagi di Google Map, nggak ada juga. Bahkan sampai sekarang, tahun 2024, nama workshop dan alamatnya tetap nggak ada di Google Map. Jadinya kita nggak bisa ngasih ulasan atau review perihal kredibilitas vendor ini kepada calon konsumen lain.
Hasil kerjaan kalau nggak memperhatikan quality control, akibatnya seperti kitchen set saya ini, meninggalkan celah terus mengakibatkan kerusakan total. Oke teman-teman, itu tadi sharing saya soal pengalaman saya tentang pembuatan kitchen set. Mudah-mudahan para pemirsa terhindar dari pengalaman buruk seperti yang saya alami. Dan kalau kalian punya informasi tambahan, kalian bisa sharing melalui kolom komentar. Saya Badrus undur diri, terima kasih sudah menonton, jumpa lagi di video selanjutnya.